Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'ali darajatihim fil jannah wa yafa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa fahadihim wa barakatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته قربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Ibrahim Al-Qani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi thumma ila sahibu syarha Ki Saleh Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, kita baca kitab sebentar, terus nanti kita minta baca doa bareng di rumah buat kesembuhannya Abawo ya. Kita lanjut hikmah atau kita lanjut syair yang berikutnya dari kitab Jauharut Tauhid. Ba'du fal ilmu bi asli dini muhatamun yakhtaju litabyini. Terjemahnya setelah itu, setelah sholawat, setelah bismillah, alhamdulillah dan sholawat kepada Rasulullah, lalu masuk kepada ilmu tentang asal agama. Itu hukumnya adalah wajib. Maka ilmu itu sangatlah butuh pada penjelasan atau keterangan. Coba itu apa pinjam dong. Di sini dijelaskan dengan kalimat fal ilmi bi aslidin, ilmu tentang asalnya agama. Asalnya agama. Yang dimaksud ilmu usuluddin. Kenapa ditulisnya asal bukan usul? Karena darurah syair, karena kalimatnya kalimat syair, maka terpotong karena darurat syair. Kalau nggak pakai syair, maka kalimat panjangnya adalah fal ilmu bi usuluddin, ilmu tentang dasar-dasar agama. Artinya musannif setelah memulai kitab ini dengan bismillah, terus dengan alhamdulillah, terus dengan sholawat dan salam kepada Rasulullah, lalu langsung masuk kepada tentang pokok perkaranya. Artinya menjelaskan tentang bagaimana
kewajiban tiap-tiap orang itu mempelajari ilmu di dalam dasar-dasar agama. Yang menjadi dasar agama orang-orang tua kita dari dulu, kalau kita mau lihat kitabnya itu ada 3. Yang pertama kitab fikih, yang kedua kitab tauhid, yang ketiga kitab tasawuf. Kalau kita mau satu kitab saja cukup, diringkes, baca kitabnya Sulam Taufik. Itu tauhidnya di situ, fikihnya di situ, tasawufnya di situ. Itu yang ringkes. Yang gedenya Ihya Ulumuddin. Itu lengkap, itu diajarkan bagaimana bertauhid, bagaimana tentang fikih, bagaimana tentang tasawuf. Karena itu menjadi pokok-pokok agama atau menjadi ilmu yang apabila kita pelajari kita akan memahami agama secara keseluruhan. Adapun yang terpenting adalah ilmu tentang dasarnya. Apa dasar agama itu? Dasar agama itu ya ilmu tauhid, ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ilmu tauhid itu? Ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari, atau ilmu akidah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang dasar-dasar agama yang disertai dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Kalau kamu mau belajar ilmu akidah, atau ini namanya banyak, ada ilmu tauhid, ada ilmu usul, ada ilmu akidah, ada ilmu haq. Semua menuju kepada satu makna, yaitu ilmu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ilmu tentang dasar-dasar agama. Kalau mau dimaknai akidah, akidah itu apa? Kalau Kiai semalam menjelaskan, akidah itu ma yahtamilul mu'taqad, apa-apa yang pantas untuk diikat. Mu'taqad itu artinya bundelan. Bundelan itu atau ikatan atau simpul. Seseorang yang membuat simpul, apa yang mau disimpul? Ya apa-apa yang pantas untuk disimpul. Kalau dalam akidah, apa yang mau disimpulkan dalam agama? Kalau dalam agama yang mau disimpulkan atau yang mau dipegang, ya sesuatu yang menjadi kewajiban yang terpenting. Apabila menyangkut haknya Allah atau menyangkut haknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ukuran sesuatu itu penting dan tidak penting, sesuatu itu penting atau lebih penting, ukurannya apa? Cara ngukurnya gimana? Ini penting, ini lebih penting, atau ini penting, ini enggak penting. Cara ngukurnya gimana? Hah? Ukurannya kalau ditinggalkan, mana yang paling berbahaya. Maka kalau itu paling berbahaya, maka itu berarti perkara yang paling penting. Ukurannya bukan kamu ngerjain, ukurannya kalau saya tinggalkan gimana. Kayak ilmu tentang ilmu tauhid dan ilmu fikih. Penting mana ilmu tauhid sama ilmu fikih? Nah, tinggal ukurannya kalau ditinggalkan gimana. Yang contoh yang gampang, kamu kenal ada sandang, pangan, papan, casan, udah ganti ya? Sandang, pangan, papan. Yang paling penting yang mana? Kenapa? Nah, itu ukurannya itu, bukan ini penting. Kenapa penting? Bukan masalah kalau ditinggalkan mati gitu loh. Nah, kalau pakaian paling kedinginan. Kalau rumah
ya paling kehujanan gitu kan. Tapi kalau pangan koit. Nah, jadi ukurannya kalau ditinggalkan akan berbahaya, maka itu diprioritaskan, diutamakan. Lah, sama tadi ilmu usul, tauhid dan ilmu fikih ukurannya. Gimana cara mengukurnya? Penting yang mana? Ilmu sholat, ilmunya puasa, ilmunya haji, ilmunya zakat, ilmu yang lain. Dibandingkan ilmu tentang mengenal Allah dan mengenal Rasulullah. Oh, kalau saya nggak bisa ilmunya sholat, hingga saya kok nggak sholat, hukumnya apa? Dosa, maksiat. Kamu nggak bisa ilmunya haji, hingga kamu nggak haji, hukumnya maksiat. Kamu nggak ngerti ilmunya zakat, hingga kamu nggak ngeluarin zakat, hukumnya maksiat. Bukan menolak zakat, bukan. Kalau menolak zakat, hukumnya murtad, kafir. Menolak sholat, hukumnya murtad. Tapi kalau saya nggak bisa sholat, karena nggak ngerti ilmunya sholat, hingga dia nggak sholat, gitu loh. Meninggalkan perbuatan karena nggak ngerti ilmunya. Apa hukumnya? Dosa, maksiat. Kalau dia nggak tobat, dia nggak ganti, akan diazab oleh Allah di akhirat sesuai dengan kadar kesalahannya. Kamu nggak haji, akan dihukum. Kamu nggak zakat, akan dihukum. Lah kalau saya nggak kenal Allah, saya nggak kenal Rasulullah, bagaimana? Ya bukan dosa. Jadi diukur dari ini, maka ilmu usul itu didahulukan. Dilihat dari kepentingannya. Ilmunya sholat penting, ilmunya puasa penting, ilmunya haji penting. Kalau kamu nggak penting ilmu haji, ngapain ilmu haji? Zakat nggak usah, ngapain bikin zakat? Ente belajarnya asnaf yang 8. Siapa aja, apakah saya termasuk atau enggak, gitu loh. Nggak usah belajar. Kalau zakat pertanian berapa ya? Emang lu punya sawah lo mikir. Kalau emas berapa mas? Berapa emasnya? Orang anting-anting atau jual lagi, beli lagi, jual lagi, beli lagi, pakai mikirin zakat. Jadi paling ilmu fikih yang tebel itu kamu paling belajarnya sholat, puasa, udah begitu. Ilmunya sholat sama, udah itu yang nggak pakai modal sebenarnya. Kalau ngurusin zakat, ngurusin haji lah berat lah. Itu mah orang-orang sono suruh Kelapa Gading. Jadi kalau mau diukur pakai kewajibannya, pakai kepentingannya, mana yang lebih penting? Oh, sholat penting, puasa penting, tapi ada yang lebih penting, gitu loh. Maka kalau kamu diajak mengukur sesuatu yang penting dan lebih penting, yang akan kamu dahulukan mana? Yang penting atau yang lebih penting? Kenapa? Ini saya dahulukan, yang lain saya belakang. Kalau saya nggak kebagian yang lain, sudah kebagian ini sudah cukup, gitu. Ada orang dewasa, ini diukur jadi pembahasan yang rumit dalam ilmu tauhid. Orang balik usia 15 tahun, dia balik waktunya jam 9 pagi. 9 pagi bangun tidur, ngimpi dia. Pernah kamu ngimpi? Enggak. Nanti enggak pakai ngimpi sih. Ngimpi jam 9 pagi, mesti mandi besar. Berarti dia sudah apa? Balik. Jam 9. Kewajiban pertamanya apa? Sholat. Belum masuk sholat. Jam 11 mati. Masuk mana dia? Amal apa yang sudah dia kerjakan? Sholat belum.
Kalau dia nggak syahadat, dia nggak punya iman, nggak punya akidah, mana dia? Maka akidah didahulukan. Kenapa? Akan menyelamatkan kamu dari neraka yang selama. Oh, saya nggak punya amal. Oh ya, nggak punya amal nggak apa-apa. Nggak punya amal dohir namanya, tapi punya amal batin. Amal batin lebih utama dari amal dohir, karena amal batin mendasari amal dohir. Gimana kamu mau amal dohir tapi nggak punya amal batin? Amal batinnya adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, berpegang pada akidah yang membawa kita mengenal dengan benar hak-haknya Allah dan hak-haknya para Rasul alaihimus salatu wassalam. Jadi musonef setelah membuka kitab ini, beliau langsung mengatakan wajib kalian semua belajar ilmu tauhid. Nggak pakai basa-basi udah. Nah, wajib di sini ada dua pengertian. Karena ini urusannya urusan syar'i, perintahnya perintah syar'i, maka wajib di sini ada dua pengertian. Ada wajib usul, ada wajib furu'. Wajib usul apa pengertiannya? Apabila ditinggalkan hukumnya kafir. Apabila dikerjakan kamu termasuk orang yang beriman. Wajib furu' pengertiannya apa? Kalau ditinggalkan dosa, dikerjakan dapat pahala. Nah, ngaji tauhid masuk yang mana? Lah ini. Ngaji tauhid masuk wajib mana? Wajib usul atau wajib furu'? Ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama, rata-rata ulama yang banyak mengatakan wajibnya furu'. Masuk wajib furu'. Berarti yang mengerjakan dapat, yang meninggalkan dapat dosa. Sebagian lagi yang lainnya, sebagian kecil yang merupakan orang, kalau kita nyebutnya namanya para spesialis, dokter spesialis. Dokter umum banyak nggak apa-apa, dokter umum. Dokter spesialis cukup satu buat rujukan sama dokter umum. Nah, para dokter-dokter usul, dokter-dokter spesialis mengatakan, oh, ilmu tauhid masuk wajib usul. Kenapa? Karena menjadi kewajiban yang pokok. Kalau sampai orang itu nggak kenal Allah, nggak kenal Rasulullah, imannya nggak akan sepi dari keraguan-raguan. Imannya nggak akan kosong dari kebimbangan. Imannya nggak akan kosong dari kegoncangan. Bukan goncang Allah ada atau enggak, oh itu mah bahaya kalau sampai Allah ada enggak ya. Berarti kamu senewen memang. Konslet otak kamu. Ragunya ini takdir Allah atau bukan ya. Allahnya percaya, tapi kok takdirnya kamu ragukan, rusak iman kamu. Ini yang bikin Allah apa bukan ya? Allah tahu apa enggak ya? Saya ini diurus sama Allah apa enggak ya? Ini keraguan yang demikian muncul sebentar di hati kamu, rusak iman kamu. Maka orang yang imannya ikut-ikutan, mengenal Allahnya ikut-ikutan, enggak dibangun dengan pengetahuannya sendiri, maka imannya rawan terkena keraguan-raguan, terkena kebimbangan. Nah, ketika muncul itu, maka gugur apa yang kamu kerjakan, sia-sia apa yang kamu kerjakan. Hingga ulama usul mengedepankan bahwa apabila seseorang tidak mengenal kepada Allah atau mengenal Allah dengan cara nggak pakai ilmu, maka imannya tidak akan sepi dari keraguan-raguan. Lah, ilmu itu apa? Ilmu itu kalau mau ditakrif
Apa ta'rifnya? Sama dengan ma'rifat. Ilmu itu ada dua pengertian. Ada ilmu yang maknanya fan mudawan. Ilmu yang maknanya apa? Mata pelajaran. Ilmu apa nih? Ilmu matematika. Ilmu apa nih? Ilmu biologi. Oh, ilmu di situ maknanya mata pelajaran. Ada ilmu yang maknanya idrok. Ilmu yang maknanya memahami. Nah, yang dimaksud wajib di sini adalah ilmu memahami itu, gitu loh. Bukan wajibnya mata pelajarannya, bukan, tapi wajibnya kamu paham tentang Allah dan paham tentang Rasulullah. Wajib berilmu tentang Allah dan wajib berilmu tentang Rasulullah. Kalau enggak gimana? Muncul keraguan-raguan. Ragu tentang Rasulullah kayak apa, Bib? Kayak orang Yahudi, kayak orang Nasrani, ya, yang mengatakan apa? Nabi itu punya salah, yang mengatakan Nabi itu ya, dan Nabi belekan, Nabi apa itu? Umbelan. Ada Nabi punya penyakit yang menjijikkan, Nabi punya fisik yang cacat. Nah, ini keraguan tentang Nabi merusak iman kamu. Maka kamu diperintahkan kenal, kamu diperintahkan idroku jazm, atau disebut apa? Menemukan sesuatu yang penemuannya itu disertai dengan kemantapan, mantapnya disertai dengan apa? Cocok sama kenyataan dan menggunakan dalil. Jadi ilmu itu isinya 3. Apa? Jazm, mutabiqun lil waqi', nasya'an an dalil. Mantap, cocok sama kenyataan disertai dalil. Itu namanya ilmu. Bukan cuman tahu namanya, cuman bukan tahu mata pelajarannya, tapi tahu apa itu isinya. Nah, yang dimaui di sini adalah idrok. Kita disuruh menemukan tentang mengenal secara sebenarnya tentang Allah dan para Rasul. Mana perintahnya, Bib, kok kita suruh berilmu? Perintahnya Al-Quran langsung. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Kamu disuruh berilmu tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, yang nulis ilmu ini siapa, Bib? Oh, banyak. Emang perlu ditulis? Menulis ilmu ini hukumnya bid'ah. Nulis ilmu usul hukumnya bid'ah. Bid'ah menurut para ulama senior, ulama apa? Khalaf, ulama apa? Salaf, ulama-ulama terdahulu, para pentolan ulama seperti Imam Ibnu Hajar, Imam Ibnu Abdussalam, mereka bersepakat semuanya bid'ah itu ada 5 macam. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah sunnah, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh, ada bid'ah mubah. Bid'ah enggak ada di zaman Nabi, tapi kamu wajib melakukannya. Kenapa? Kalau enggak kamu lakukan, umat akan kehilangan arah. Umat akan kehilangan jalan. Maka pendahulu wajib melakukan perbedaan dengan yang dia ajarkan sebelumnya. Di zaman Nabi enggak ada orang baca Quran pakai Quran yang terjilid 30 juz, enggak ada. Zaman Nabi itu Qurannya apa? Pretel-pretelan, separuh di sono, separuh sono, yang lain ngapalin, yang lain dengerin kalau ada orang baca. Karena nggak ada panduannya, nggak ada lagi buku yang tercetak 30 juz. Nah, generasi berikutnya harus punya perubahan.
Karena namanya ilmu tahawulat. Di zaman Nabi enggak ada nih. Iya, tapi ini harus kita rubah. Kenapa? Kalau enggak umat, maka ditulislah Quran 30 juz yang kemudian dibagikan dan disuruh mengkopi semuanya. Hingga orang punya panduan. Kalau enggak gimana? Orang enggak akan tahu tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara bid'ah yang wajib lagi ilmu usuluddin. Hukumnya bid'ah yang wajib. Kalau enggak gimana? Kalau enggak ditulis, kamu jadi Syiah, kamu jadi Mu'tazilah, kamu jadi Mujassimah, kamu jadi Musyabbihah, kamu jadi Khusyuiyah, kamu jadi Qadariyah. Banyak lagi kelompok-kelompok yang Nabi katakan akan terpecah jadi 73. Lah, biar kamu enggak keluar gimana? Ulama pendahulu bikin kitab, dibikinkan fan mudawwan, mata pelajaran ilmu tauhid. Maka mata pelajaran yang kita kaji jangan jadi buku yang disimpan di lemari doang, karena perintahnya bukan kamu punya bukunya, bukan, perintahnya kamu paham. Kalau punya bukunya langsung beres mah, tinggal nyetak aja ente. Pesan nanti kalau saya qaid, tolong simpen di bawah kafan saya gitu loh. Ya dilaminating dong, biar nggak dimakan. Ya, jadi ini masuk kepada bid'ah yang wajib. Ulama menuliskan ilmu tauhid agar kita tidak tersesat di dalam mengimani Allah dan mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, ini namanya ilmu yang wajib, dan ilmu ini sangat butuh penjelasan. Kalau nggak dijelaskan, kamu nggak akan paham. Kalau nggak diperjabarkan, kamu nggak akan paham. Kenapa? Ilmu ini walaupun ilmu dasar-dasar agama, tapi ilmu ini ilmu yang sangat luas penjelasannya. Maka butuh penjabaran, butuh dituntun, butuh kita difahamkan agar sampai kepada makna yang sesuai dengan apa yang ada di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara yang wajib diketahui oleh mukallaf adalah mengetahui 50 akidah. Yang disebut dengan akidatul khamsir. Di kitab yang kita baca tadi itu kitab yang ringkas. Nah, faedah yang penting lagi dari kitab-kitab tauhid yang ditulis oleh ulama-ulama, itu kitabnya segede alim gambreng. Kitabnya itu berjilid-jilid. Termasuk bagian dari pahala meringkas kitab-kitab tersebut. Musannif meringkas kitab ini menjadi bentuk syair yang mudah dihafalkan, mudah dipahami. Maka musannif beliau berharap penulisan kitabnya ini menjadi sebuah amal kebaikan untuk dirinya, karena berusaha meringkaskan sesuatu untuk kita agar kita mudah memahaminya. Jadi diringkas tentang 50 akidah yang harus kita ketahui. Seperti contohnya tentang mengerti tentang wujudnya Allah. Allah wajib wujud, dan kamu harus ngerti pula buktinya apa kalau Allah wujud. Kamu harus tahu Allah itu qidam, nggak berawal, dan buktinya apa kalau Allah nggak berawal. Bukan cuman tahu, bukan cuman hafal. Anak-anak kita pada hafal wujud, qidam, tapi nggak ngerti itu apa dan nggak ngerti dalilnya apa. Maka kita wajib mengerti itu dan mengerti pula dalil-dalilnya.
Nah, kalau kamu pengen tahu cirinya apa orang yang belajar ilmu tauhid dengan cara ahlus sunnah wal jamaah? Cirinya belajarnya menggunakan metode wajib, mustahil, jaiz. Itu metode yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali di dalam mempelajari ilmu akidah. Jadi kalau kamu kok berkunjung ke rumah kawan kamu, kemana-mana ketemu kawan, terus melihat ada orang ngajar ilmu tauhid, ilmu akidah, aqidatul khamsin, tapi nggak menggunakan metode wajib, mustahil, jaiz, maka percayalah itu bukan ikut jalannya para ulama-ulama kita. Karena nggak akan ada kesimpulan belajar ilmu tauhid kalau nggak pakai wajib, mustahil, jaiz. Apa itu wajib, mustahil, jaiz? Hukum akli, hukum akal. Apa itu hukum akal? Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Maka ini butuh penjelasan hingga kita nanti bisa memahami bahwa apa yang menjadi dasar-dasar agama ini betul-betul membawa kita kepada ketentraman hati, kepada keyakinan, kepada ketenangan, hingga dalam ibadah kepada Allah, menjalani semua sunnatullah, nggak ada lagi keraguan di hati kita. Ini datang dari Allah, ini ujian dari Allah, ini ada hikmahnya semua, hingga kita nggak pernah ragu. Kenapa kok demikian? Emangnya ini Allah yang buat? Nah, ini nggak akan muncul lagi keraguan-raguan di hati kita tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, baik tentang zatnya, tentang sifatnya, atau tentang perbuatannya. Ini yang nanti kita akan jelaskan satu per satu insya Allah. Maka ini kalau kita lihat semalam kajian kiai, sudah habis orang-orang yang ngajarin wajib, mustahil. Sudah habis itu maknanya sudah tinggal gelintiran. Kalau kamu mau hitung, dibandingkan ilmu yang lain dipelajari, ini sudah jauh gitu loh, bisa dihitung. Maka kalau kamu kok masih menjumpai orang-orang itu yang mengajar wajib, mustahil, jaiz, jangan kamu tinggalkan. Kamu nggak akan ketemu lagi orang seperti itu 100 tahun kemudian. Ini betapa susahnya mencari orang-orang yang mempelajari atau apalagi sampai bisa menuliskan ringkasan-ringkasan kitab tauhid. Masya Allah. Makanya dikatakan kitab ini dari mulai awalnya diringkas sampai kepada yang kita dapat sekarang sudah sangat ringkas sekali gitu loh. Kalau masih mau diringkas lagi, jadinya nanti itu jimat akhirnya. Emang di Hadramut begitu. Akidah itu dibaca nazom 5 menit selesai. Hanya pokok-pokoknya aja gitu loh. Yang ini diringkas lagi sampai jadi intinya doang. Oh, intinya ini. Itu meringkas itu bagian dari juga mendapatkan fadilah atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ringkasan itu akan jadi jalan untuk bisa mudah memahami. Orang belajar ilmu tauhid, kamu ngaji tauhid udah berapa tahun? Udah paham? Paham belum? Saya pengen bikin seminar tauhid gitu. Sehari kenal Tuhan judulnya gitu. Satu dua kenal Tuhan ekspres begitu. Dan yang kita sampaikan punya dasar, punya
pasti dan ilmiah gitu loh. Dan nggak bisa kamu temukan celah kesalahannya gitu. Kalau di sekolah-sekolah memang untuk belajar ilmu ini di pondok pesantren ini butuh bertahun-tahun. Kenapa? Karena kamu diajarkan untuk ngajar sama orang lain lagi gitu. Tapi kalau kamu belajar yang untuk kamu sendiri, pribadi kamu, cukup sehari. Ikut seminarnya Habib Quraisy bilang nanti. Ya, kita. Cuman kalau kita mau bicara peminatnya, sekarang sudah habis. Orang yang minat ingin kenal Allah. Udah habis orang yang punya himmah besar, punya cita-cita besar, ingin kenal kepada Allah. Karena ilmu ini hanya akan dipelajari oleh orang-orang yang punya himmah yang besar, cita-cita yang besar, pengen kenal Allah, pengen jadi kekasihnya Allah, pengen jadi hambanya Allah. Kalau enggak, ya enggak akan mau. Cukup saya kenal namanya, udah nyembah. Ngapain panjang-panjang pusing? Hah? Ngapain kok jelimet-jelimet? Apa gunanya? Ya enggak akan tahu gunanya, dia enggak punya himmah yang besar. Maka dikatakan oleh Imam Sanusi apa? Siapa sih yang mau diajak fa'lam itu, yang mau diajak tahu siapa? Liman yata'atta minhul ilma. Bagi orang yang punya semangat, yang punya cita-cita tinggi untuk mendapatkan ilmu itu. Maka itu yang saya undang. Kalau enggak, ya bodoh amat, mau cari ilmu yang lain ya monggo. Karena apa yang kamu kaji, keuntungannya untuk kamu sendiri. Ilmu itu enggak seperti makan nasi. Makan nasi gimana? Sekarang makan, sekarang kenyang. Makanya orang sering ngomong, kamu belajar tapi masih nggak berubah aja akhlaknya, masih bejat aja. Ilmu itu nggak kayak makan nasi. Belajarnya sekarang, faedahnya 10 tahun lagi nanti. Artinya ketika kamu merenung, ingat ilmu itu, ternyata bener loh. Belajarnya kapan? Nyadarinnya itu ilmu. Beda sama makan minum. Kalau makan minum sekarang kamu makan, sekarang kamu kenyang. Kalau kamu harus makan sekarang kenyang 2 tahun lagi, waduh, protes nggak kira-kira? Ngapain gue makan-makan? Tapi ilmu begitu. Jadi jangan sampai kita nggak ngerti ilmu ini, karena ilmu ini adalah satu kewajiban. Seminim-minimnya ulama mengatakan dosa kalau kamu nggak tahu. Yang paling parahnya sampai kafir. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kesempatan, Allah faqihkan kita, Allah jadikan kita faham ilmu usul, ilmu tauhid, Allah pintarkan akal kita, Allah cerdaskan akal kita, Allah jadikan kita paham kepada ilmu usul, kepada ilmu fikih, kepada ilmu tasawuf. Nah, itu bagian dari ilmu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa berada di kelompoknya orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang sampai kepada cinta pada ilmu pengetahuan hingga mendapat syafaatnya ilmu nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabb Biyana naqtarafna wa annana asrafna laladha ashrafna Tagsili kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghafir Rabbi wa mauludina wa lali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ijma' amina Rabbi isma' fadlan
لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه أدى الحبي وآله عدد تعزي صحبي والحمد لله بدي والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.